Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya sampai pada detik ini, yang tentu kita semua menyaksikan, kita semua melihat, merasakan bahwa ada saudara kita yang berharap untuk mendapatkan bulan mulia ini tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang tua kita yang meninggalkan kita sepekan yang lalu. Kalau kita memakai penanggalan kalender Hijriyah global tunggal, insya Allah beliau mendapatkan 1 Muharram yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni. Tapi kalau memakai penanggalan penetapan Kementerian Agama, beliau berakhir pada penghujung tahun 1446, 30 Zulhijjah. Terlepas dari ini, saya juga ingin menyampaikan mewakili keluarga permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah, baik yang hadir secara langsung atau mendoakan dari jauh. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan dan dosanya. Saya secara pribadi mengatakan bahwa beliau adalah manusia biasa. Beliau punya kesalahan dan dosa, dan mungkin ada ucapannya yang pernah menggores di hati yang tidak menyenangkan. Saya memohon agar kita membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, agar beliau bisa mendapatkan balasan dari segala kebaikan yang telah beliau perbuat. Selanjutnya jemaah sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah nasihat besar buat kita, bahwa beliau pernah diingatkan jangan terlalu memaksakan diri. Kita semua paham bahwa Ustadz sudah udzur. Terkadang beliau menyampaikan dengan bahasa dalam kondisi saya seperti ini. Tapi terkadang setelah menyampaikan itu, kalau dia sudah berbicara lupa kalau dia sudah udzur.
ketika kita mengingatkan, beliau mengatakan, "Mus semui, kau iya pura nak mati. Saya sudah divonis mati. Anak-anak saya sudah diminta bertanda tangan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, memberikan kesempatan kepada saya lebih panjang lagi. Maka kenapa saya tidak gunakan kesempatan ini?" Artinya, ketika kita mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Termasuk yang wajib kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita menyelesaikan tahun 1446 yang ditutup dengan bulan mulia Zulhijjah. Kemudian kita diberi kesempatan memasuki tahun baru, tahun 1447 Hijriah, diawali dengan bulan mulia Muharram. Selanjutnya, jamaah sekalian, ada satu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, yang kita semua pasti berbeda pendapat. Maka lakukan puasa Asyura menurut yang Anda yakini. Jangan mengatakan daripada dek kurapi, nanti saya puasa na belum masuk, nanti saya puasa na lewat nih. Tidak, yakini. Maka kalau kita meyakini kalender Hijriah global tunggal, ya, yang menetapkan 1 Muharram tanggal 26 Juni, berarti hari ini sudah 7 Muharram. Ya, 7 Muharram. Berarti 9 Muharram jatuh pada tanggal 4 Juli. 10 Muharram tanggal 5 Juli. Tapi bagi yang menetapkan tanggal 27 Juni, maka hari ini 6 Muharram. 9-nya tanggal 5 Juli, 10-nya tanggal 6 Juli. Ini manipulasi. Yang mana yang kita yakini, dan insya Allah saya akan memulai puasa tanggal 3 Kamis, ya puasa Kamis, kemudian Jumat tanggal 9 dan Sabtu tanggal 10, insya Allah. Kita semua cuma berharap, ya, kita semua hanya berniat, tapi Tuhan yang menentukan. Sama persis dengan apa yang disebutkan oleh beliau almarhum yang meninggalkan kita sepekan yang lalu, masih menyiapkan diri untuk khutbah Jumat pertama depan ini, masih ingin menghadiri acara-acara yang diselenggarakan di Sinjai dan di Palatae, tapi Allah berkehendak lain. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang puasa Asyura, beliau mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu, yakni puasa pada tanggal 10 Muharram, itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah wa ayyus siyami afdal ba'da Ramadan. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail wa afdalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Ketika Rasulullah ditanya, salat apakah yang paling afdal sesudah salat fardu, sesudah salat maktubah, dan puasa apakah yang paling afdal, yang paling utama sesudah puasa Ramadan? Lalu beliau menjawab, salat yang paling afdal, paling utama sesudah salat fardu adalah salat di pertengahan malam, salat malam yang biasa kita sebut qiyamul lail. Dan puasa yang paling afdal, paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang disebut Al-Muharram. Sehingga kalau kita berpendapat seperti apa yang kita jelaskan pada masalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna wa fi riwayah fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari amal saleh yang dilakukan padanya pada hari-hari itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa puasa itu adalah amal saleh. Dan bulan Zulhijjah ini mungkin berulang, tapi belum tentu kita dapat. Maka ketika kita dapat, maka gunakan untuk puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Meskipun tanggal 10-nya itu ya, dipertanyakan, sebab tanggal 10 Lebaran, hari Lebaran haram puasa. Tapi alasannya puasa yang dimaksudkan adalah puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Lebaran Idul Adha itu tidak makan dan minum sebelum keluar ke tempat sholat Id. Nanti pulang ya, baru sembelih kurbannya, baru dimakan sebagian dari daging yang dikurbankan itu. Itu dia katakan puasa. Secara bahasa ya, as-saum lughatan al-imsak, menahan diri. Tapi secara syar'i, secara istilahi tidak masuk. Karena puasa menurut istilah ulama fiqhi adalah al-imsak minat ta'ami wasyarabi wal jima'i fi nahari Ramadan min tulu'il fajri ila ghurubis syams biniyatit ta'abbud. Menahan diri dari makan, minum, jima di siang hari bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Jadi secara syar'i puasa pada tanggal 10, kalau itu dikatakan puasa, menahan diri tidak makan dan tidak minum, tidak jima ya, mulai dari terbit fajar sampai pertengahan tengah hari itu ya. Kalau di hari itu, karena dia makan sesudah nyembelih, secara syar'i tidak masuk puasa. Jadi saya kembali, kalau ada yang mengatakan bahwa puasa itu amal soleh dan dia ingin menggunakan ya 10 pertama untuk puasa, saya hanya menggarisbawahi, jangan puasa pada tanggal 10,
berniat puasa pun tidak diterima. Nah, sama dengan ini, bahwa Muharram disebut dalam hadis ini Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Muharram itu dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 ya. Sehingga ini semua bisa kita gunakan untuk puasa, terkhusus pada yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Ashura ya. Itu pun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Karena puasa Ashura itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada syariah puasa Ramadan. Nabi melakukan puasa Ashura. Tapi setelah datang puasa Ramadan, Nabi mengatakan, yang mau puasa Ashura silahkan, yang tidak mau silahkan. Artinya puasa sunnah. Puasa sunnah. Tapi jamaah sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah 2 pertemuan sebelumnya, kita mengingatkan satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menyampaikan bahwa ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh hamba, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah ya. Dan hambaku tetap mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah nafilah sampai aku cinta kepadanya. Artinya melakukan ibadah sunnah itu adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan meremehkan, jangan menyepelekan ibadah-ibadah sunnah, baik itu salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Lakukan dengan niat untuk mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah jaminannya surga, seperti yang sudah sering kita sampaikan, man wadaba 10 raka'atin ghaira mafruḍat bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang menjaga rutin melakukan 10 rakaat bukan salat fardu, artinya salat sunnah. Siapa yang rutin dan menjaga ini, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Jaminan yang disebutkan oleh Nabi. Sehingga untuk kesekian kalinya saya menyampaikan bahwa saya lebih senang minimalis daripada yang maksimal tapi tidak terjaga ya. Yang minimalis aja biasanya tertinggal ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10. 2 rakaat sebelum zuhur saja terkadang tertinggal, apalagi yang kalau kita mau yang 4 ya, 4 rakaat. Karena yang hadis tentang 12 rakaat yang jaminannya sama, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, ada yang disebut 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 sesudahnya. 2 lagi nabi sama pada ditekan mencoba psikopat. Tapi kita mau ya, kalau tahun lalu kita bisa menjaga 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, kenapa tahun ini tidak meningkat? Kita tingkatkan 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Kenapa?
karena ada janji dan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tetaplah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, dengan ibadah-ibadah sunnah, sampai aku cinta kepadanya. Fa in ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di hadis qudsi ini, kalau saya sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi matanya yang dia pergunakan untuk melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia bekerja dengan, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Tapi bukan berarti Allah masuk pada diri seseorang yang dia cintai sehingga menjadi telinganya, menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Tidak. Maksud dari hadis qudsi ini dijelaskan oleh ulama adalah, kalau telinganya adalah dijadikan landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau matanya disandarkan kepada Allah, berarti mata itu dijaga, tidak mungkin melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tangannya tidak mungkin berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Kakinya tidak mungkin berjalan kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa lanjutan jaminan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta. Wa in ista'adani la u'idanna. Dan kalau dia mohon perlindungan, minta perlindungan kepadaku, maka saya akan lindungi. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa ada puasa di bulan Muharram ini menghapus dosa setahun yang lalu, jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, "Adek panas ngacapuk bonus tak?" Puasa 9 Zulhijjah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masih ada bonus, maka senang puasa nang kamu apa bonus. Ada orang yang mengatakan begini, saya tidak tahu dia bergurau, dia berpura-pura, atau dia bermain-main. Yang jelas ada yang mengucapkan seperti itu. Ada yang mengucapkan seperti itu. Kenapa mau capek-capek puasa lagi tanggal 9, 10 Muharram? Nah, tanggal 9 Zulhijjah itu sudah menutupi semua. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang belum habis. Elok situ puasa. Syekh dini, tapi balina. Yakin mungkin nak karima pun Allah Ta'ala puasa Zulhijjah. Kita yakin puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita diberi kesempatan untuk bisa meraih penghapusan dosa setahun yang lalu dengan puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Asyura ini. Nah, adapun tanggal 9-nya itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kita diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan Muharram tahun depan, maka kita mulai pada tanggal 9. Nah, sehingga ini disunnahkan kita puasa 9, 10 Muharram, ya, 9, 10 Muharram. Adapun yang 11 Muharram itu hanya kias 9, 10 menjadi 10, 11.
Ya, apalagi yang 9, 10, 11 tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya kecuali dalil umum, ya. Afdalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Jadi kalau mau puasa ya, Muharram berturut-turut nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kamisnya puasa Kamis, ya, masuk Muharram juga. Ya. Jumatnya tanggal 9 menurut penanggalan Ummul Qura, ya, dan bertepatan dengan KHGT, ya, kalender Hijriyah Global Tunggal yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, gitu ya. Nah, jadi Muhammadiyah sekarang bergeser dikit nih, ya, tidak lagi memakai hisab, ya, tapi global tunggal, ya, global tunggal. Ini pasti kita berbeda terus ini, ya. Kenapa? Karena ya, ini saja penetapan awalnya itu berbeda, berbeda. Sehingga yang mana yang kita kuatkan, ya, kita melakukan ibadah itu. Nah, tanggal hari Sabtunya itu tanggal 10, ya, Asyura. Tanggal 6-nya itu 11 menurut penanggalan, ya, global tunggal. Adapun yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, Indonesia yaitu tanggal 27, berarti tanggal 6 itu tanggal 10, ya, tanggal 10. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bersungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan untuk kita membuktikan bahwa kita adalah hamba yang taat pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah meskipun lewat ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mengatakan sunnaji. Sunnaji, jinya itu, ya, saya selalu mengulangi ini, mengingat dosen saya, guru saya yang selalu mengingatkan itu, bahwa ketika ada orang yang mengatakan sunnah, ya, sunnah, seolah-olah meremehkan sunnah itu, padahal banyak sunnah. Salah satu yang kita sebutkan tadi, jaminannya surga, ya. Banyak sunnah yang jaminannya surga. Sedekah sunnah jaminannya surga. Sedekah sunnah jaminannya terbebas dari neraka, dan itu bisa kita wujudkan khususnya pada bulan mulia ini. Dan karena ya saya ingin menambah sedikit, ya, mohon maaf jamaah sekalian, ya, sebelum kita melakukan sholat syuruk, ya, saya ingin menambah tidak sampai 5 menit insyaallah. Apa hikmah dari Ashhurul Hurum yang 4 ini, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? 2, ya, di akhir tahun, 1 di awal tahun, 1 di pertengahan tahun, 3 yang berurut itu 2 di akhir tahun, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. 1 di awal tahun, Muharram yang kita berada padanya. 1 di pertengahan tahun, Rajab, bulan ke-7, bulan ke-7. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tahun baru diawali dengan bulan mulia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan ini. Ya. Dan ini sampai nanti, sampai pada pertengahan tahun, bulan ke-7. Kalau kita diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan mulia ini, maka kita akan menjaga diri sampai akhirnya nanti kita mendapatkan Ramadan, Syawal, ya. Setelah itu Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kenapa di akhir tahun 2 bulan mulia? Sebagian ulama mengatakan, ya, dan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, syarah, ya, hadis dari
kitab Sahih Bukhari. Dijelaskan di sana bahwa kenapa ditetapkan bulan haram itu 2 bulan terakhir Zulqa'dah Zulhijjah. Ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di ujungnya. Dilihat di ujungnya. Jadi kalau kita diberi kesempatan mengakhiri tahun, perbaiki. Semoga kita mengakhiri tahun dengan kebaikan. Seperti yang kita lihat, orang tua kita sudah siap sholat malam, ya, sudah siap sholat malam, sudah berwudu. Bahkan ada orang tua kita juga, pengurus pesantren Darul Istiqamah Goa, selepas Ramadan untuk puasa Syawalnya sudah selesai, berniat puasa sunnah, sudah makan sahur, tinggal menunggu jemputan untuk ke masjid. Karena kalau dia ke masjid jalan kaki 3 kali istirahat baru sampai, padahal cuma 200 meter. Jantung. Pada saat anaknya datang, ya, mau menjemput sudah tersungkur. Almarhum Ustaz Ahmad Ustaz Arif, ketika sesak dia menelpon anaknya, jemput Kak, bawa saya ke Macopa. Dijemput, tapi di tengah jalan, ya, di pangkuan menantunya yang juga kemanakan saya, ya, anak dari kakak kandung saya, ya mungkin ya Bang, si kalu-kalu memang. Seperti yang saya sebutkan ketika menjelaskan bahwa Ustadz Arif itu adalah orang tua saya, pengganti bapak. Bukan hanya sekedar ipar karena saya menikahi adiknya, tidak. Ya. Dia adalah ipar saya jauh sebelum saya menikahi adiknya. Karena dia menikahi kakak saya. Bingung. Ya. Anak saya apa? Kakak saya yang juga sudah berpulang ke rahmatullah, Andi Muhsin Badi'u, meninggalkan putra yang menikah dengan anak perempuan Ustadz Arif, ya, anak perempuan saya dari istri kedua, ya. Jadi Ustadz Arif itu punya anak 16, ya, 16. Dibuang belasnya saya belum sampai, ya, cucunya hampir 200. Kalau dihitung dengan cicitnya masuk sampai 200. Jamaah sekalian, beliau berpulang ke rahmatullah sudah siap mau sholat malam. Kalau itu di ujung tahun 1446 Zulhijjah, dia masih masuk bulan haram. Kalau dia masuk awal tahun Muharram, dia masuk pada bulan haram. Mengawali tahun, berakhir di awal tahun, atau mengakhiri tahun, berakhir di akhir tahun, semuanya bulan mulia yang insya Allah memuliakan. Sehingga tadi kita meminta semoga kita semua berlapang dada memohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memaafkan jika ada di antara kita yang pernah tergores hatinya dengan kata-kata beliau, sebab terkadang nasihatnya, ya, itu sakitnya tuh di sini, ya. Tapi ini adalah nasihat, Saya selalu mengatakan kepada saudara bahwa jangan lihat, ya, apa yang dia sampaikan, tapi dia adalah orang tua kita, sehingga kita menerima apa yang disampaikan kepada kita. Dan yang paling terakhir yang dinasihatkan kepada kami, ya, saya tidak mendengar secara langsung,
tapi itu disampaikan oleh istri saya yang ikut dalam rombongan itu di Bone. Beliau mengatakan, ada satu hal yang belum tentu saya bisa, belum tentu istri saya bisa, tapi saya menyampaikan, mudah-mudahan kalian bisa. Ya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan di sini, ya, off the record. Sehingga saya mengatakan bahwa itu yang kita ikuti, ya. Ujungnya beliau mengatakan, sampaikan unek-unekmu, segala perasaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan curhat kepada sesama manusia, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan segala perasaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menentukan bagaimana kamu ke depannya. Demikian yang disampaikan kepada kami. Semoga ini juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi penyegar buat kita semua, sehingga mengawali tahun 1447 Hijriah ini kita bisa lebih baik, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.